usah suwi-suwi deh. Wes saiki. Halo guys, apa kaps? Nama saya Denis. Nama saya Bayu. Saya John. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami bertiga akan membahas apa ya? Bahasa apa ya? Bahas istilah keluarga aku aja, Bes. Gak, guyon, Cak. Jadi, kita hari ini mau bahas tentang data komedia. Data komedia atau data communication media itu anggapannya jalur yang membawa informasi data dari pengirim ke penerima. Nah, medianya itu bisa berupa kabel, bisa berupa gelombang. Terus datanya itu dalam bentuk apa? Datanya itu bisa berupa sinyal listrik atau sinyal elektromagnetik. Sinyal bisa dikirim melalui kabel tembaga, fiber optik, udara, air, dan ruang hampa. Nah, media-media tadi memiliki karakteristik berbeda-beda, mulai dari bandwidth, delay, cost, kemudahan pemasangan, dan perawatan. Nah, bandwidth ini maksudnya gini, sebuah media itu memiliki kapasitas data maksimum yang dapat ditransfer melalui media tersebut. Nah, jadi semakin tinggi bandwidthnya, maka kecepatan perpindahan datanya akan semakin tinggi juga. Yang kedua kan radiasi. Jadi maksudnya itu gini, sebuah media memiliki beberapa karakteristik yang menyebabkan bocornya sinyal dari media. Yang ketiga ini kemampuan untuk meredam noise. Media memiliki kemampuan untuk menangkal noise dari luar yang dapat merusak sinyal. Dan yang keempat ini atenuasi. Jadi sebuah sinyal itu dapat kehilangan energi jika jarak antara pengirim dan penerimanya jauh melebihi batas media tersebut. Banyaknya energi yang hilang itu tergantung dari frekuensinya. Nah, atenuasi juga dapat disebabkan oleh radiasi dan keterbatasan fisik dari media tersebut. Media transmisi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah media transmisi kabel, dan yang kedua adalah media transmisi nirkabel atau yang biasa kita sebut dengan wireless. Media transmisi kabel itu adalah media yang memiliki wujud fisik atau nyata dan dibatasi oleh batas-batas geografis. Media transmisi yang populer penggunaannya adalah kabel twisted pair, kabel koaksial, dan fiber optik. Masing-masing mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, mulai dari kecepatan transmisi, biaya, efek suara, dan penampilan fisik. Selanjutnya, media transmisi wireless. Media transmisi wireless ini adalah cara transmisi data tanpa menggunakan kabel. Saat ini wireless communication adalah media transmisi yang paling populer. Transmisi wireless ini menggunakan gelombang mikro, gelombang radio, dan inframerah. Yuk, kita masuk ke contoh pertama dari media transmisi kabel, twisted pair. Twisted pair itu ada dua jenis. Yang pertama, UTP atau unshielded twisted pair. Yang kedua, STP atau shielded twisted pair. UTP ini biasanya teman-teman banyak temukan itu di jaringan telepon dan jaringan internet. Nah, kabel ini berisi serat-serat tembaga yang dibungkus plastik berwarna biru, hijau, oranye, dan coklat. Kabel UTP itu nyatanya seperti apa sih? Ini dia contoh kabel UTP. Nah, ini dia. Ini ada warna biru, warna oranye, warna hijau, warna coklat. Ini kabel UTP teman-teman. Nah, biasanya kabel ini dipakai untuk jarak pendek dan jarak menengah. Biasanya panjangnya standarnya segini teman-teman. Nah, kabel ini biasanya umum digunakan oleh banyak orang karena harganya yang murah. Jadi teman-teman kalau mau kemana-mana sering kok lihat kabel ini. Di rumah teman, kosan mantan, di kantor papa, di rumahnya Jojo. Siapa Jojo itu? Lah, ini Jojo. Yang selanjutnya STP atau shielded twisted pair. Nah, kabel ini sebenarnya hampir sama dengan UTP. Cuma setiap twisted pairnya itu dilapisi aluminium foil. Kenapa? Lapisan aluminium foil ini berfungsi untuk mencegah gangguan elektromagnetik dari luar. Berarti lebih bagus dong kalau gitu. Ya jelas, tapi bro, ada kualitas, ada harga. Kabel UTP dan STP ini teman-teman ada levelnya sendiri. Nah, pada masing-masing level tersebut ada kegunaan dan bandwidthnya sendiri-sendiri. Seperti apa kegunaan dan bandwidthnya ada di tabel di sebelah saya. Nih. Selanjutnya, ini disebut sebagai coaxial cable. Nah, kabel koaksial ini merupakan tipe kabel yang konduktornya itu diselubungi oleh lapisan pelindung. Kabel koaksial ini berbeda dengan straight cable
karena kabel koaksial ini mampu mengirim sinyal yang memiliki frekuensi rendah. Ya, dan kabel koaksial ini mampu untuk mengirim sinyal lebih presisi dan juga lebih efisien. Dan kabel ini biasanya digunakan dalam TV. Dan for your information, kabel ini lebih mahal dari mobil. Masuk. Yoga lah. Selanjutnya itu fiber optic. Wes lagi. Serius. Oh iya. Jadi fiber optic itu adalah kabel yang menggunakan teknologi dengan teknologi yang menggunakan kabel plastik atau kaca untuk mentransmisi data dalam bentuk pantulan sinar. Jenis-jenis fiber optic itu ada 3. Yang pertama, step index multimode. Jenis ini hanya baik digunakan untuk data atau informasi dengan kecepatan rendah dan untuk jarak yang relatif dekat. Yang kedua, grid index multimode. Jadi, yang jenis ini merupakan penggabungan dari fiber single mode dan fiber multimode step index. Dan biasanya untuk jarak transmisi 10 sampai 20 km. Yang ketiga, single mode. Jenis ini merupakan fiber optik yang memiliki fiber tunggal yang mempunyai transmisi satu mode. Fiber single mode ini memiliki core lebih kecil dibandingkan multimode. Fiber optik sering digunakan untuk jaringan LAN. Banyak perusahaan telepon yang mulai menggunakan kabel ini juga. Di masa depan kelak, kabel ini akan semakin sering digunakan untuk media komunikasi. Nah terus, keuntungannya apa? Loh, cek. Fiber optik punya bandwidth yang lebih besar. Jadi, fiber optik bisa membawa lebih banyak data. Yang kedua, fiber optik ini juga lebih stabil. Jadi, tidak mudah diganggu seperti kabel yang lainnya. Selanjutnya, fiber optik ini lebih ringan dan juga lebih tipis. Yang terakhir, fiber optik bisa mentransmisi data secara digital. Tapi, kerugiannya itu satu, yaitu Mahal. bagian aku ikut cek, enak kok. Wis toh. Setelah kami jelaskan tentang media transmisi kabel, sekarang kami akan menjelaskan tentang media transmisi nirkabel atau biasa kita sebut dengan wireless. Seperti yang saya katakan tadi di awal, media transmisi wireless menggunakan gelombang radio, gelombang mikro, dan infrared. Media wireless yang sering dipakai adalah gelombang radio. Gelombang radio ini perambatannya ada 3. Ada sky propagation, ground propagation, sama line of sight propagation. Kenapa dibagi jadi 3? Karena perambatan itu sendiri dibagi karena besarnya frekuensi. Ground propagation itu berlaku untuk frekuensi dengan besar di bawah 2 MHz. Yang kedua, sky propagation itu memiliki range frekuensi 2 sampai 30 MHz. Dan yang terakhir, line of sight itu memiliki range frekuensi di atas 30 MHz. Buat teman-teman yang ingin tahu detail frekuensi sama aplikasinya kayak gimana, ini tabelnya. Tara. Ya, sekilas penjelasan dari kami tentang datang komedia. Terima kasih juga buat teman-teman atau siapapun yang sedang menonton video ini, karena menurut kami video ini tidak jelas antara berguna atau tidak berguna. Sekian dan terima kasih.